Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi karimur rahman. Allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Para jamaah Masjid Jamhuri Aisyah yang dirahmati dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, marilah tak bosan-bosannya kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah, karena di hari ini, di maghrib hari ini, Allah Subhanahu wa taala banyak sekali memberikan kita nikmat. Salah satu nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat keluangan waktu dan taufik, kemudahan, sehingga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk datang ke majelis ilmu ini. Salam dan salam taturkan pada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Para jamaah yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan lanjutkan lagi kajian kita Sirah Nabawiyah. Para jamaah yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang peristiwa tentara bergajah, Ashabul Fil. Dan insyaallah kita akan masuk ke materi selanjutnya, ya. Para jamaah yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan bahas topik Sirah Nabawiyah ini kita bagi 3 supaya lebih gampang, supaya kita tahu pecahan-pecahannya, supaya kita nanti bisa ingat. Yang pertama adalah tahapan marhala persiapan, ya, dari umur 0, dari lahir Nabi Muhammad SAW sampai nanti beliau Sallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi Nabi dan Rasul, umur 40 tahun. Nah, nanti kita kupas ini. Selanjutnya nanti masuk kita ke fase Makkiyah selama 13 tahun. Baru nanti yang marhala yang ketiga, yaitu fase Madaniyah, sampai nanti beliau sallallahu alaihi wasallam wafat pada umur nanti 63 tahun. Nah, insyaallah kita akan potret dulu dari marhala persiapan ini, dari umur lahir Nabi Muhammad SAW sampai nanti umur 40 tahun. Insyaallah di sini banyak sekali iktibar, pelajaran yang bisa kita ambil. Karena para jamaah Allah Subhanahu wa taala, di dalam masa persiapan ini Allah Subhanahu wa taala banyak sekali memberikan pelajaran-pelajaran yang berharga. Insyaallah nanti kita coba kita ambil hikmah-hikmahnya dari fase persiapan itu. Nah, para jamaah Allah Subhanahu wa taala, saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir pada umur 7 hari setelah kelahiran Rasulullah SAW, seperti kebiasaan atau tradisi orang-orang jahiliyah dulu, mereka biasa mengakikahkan anaknya. Jadi pada jemaah Allah Subhanahu wa taala, jadi syariat akikah itu bukan syariat yang tiba-tiba itu ada, tapi ini semuanya punya latar belakang. Kenapa? Orang Quraisy dulu jahiliyah, mereka juga punya tradisi mengakikahkan. Hanya saja akikahnya ini akikah jahiliyah. Makanya Rasulullah SAW pun sempat diakikahkan dengan cara jahiliyah. Bagaimana caranya? Bedanya adalah ketika Rasulullah SAW mau diakikahkan, atau kebiasaan anak-anak Quraisy lahir, darah akikah itu dari kambing atau onta itu biasanya itu diolesi di kepalanya. Itu saja. Dan itu di syariat kita, agama Islam sudah tidak ada, dan itu nggak boleh. Dan kita punya peraturan atau tata cara yang spesifik tentang bagaimana mengakikahkan, sangat detail sekali. Nanti bisa dilihat di fikih akikah, bisa dilihat nanti. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diakikahkan, ya, di sini kita nanti akan bahas bagaimana nanti pertemuan Nabi Muhammad SAW dengan ibu
susuannya, yaitu Halimatus Sa'diyah. Kemarin sempat saya singgung bahwa ketika Rasulullah SAW lahir, Rasulullah SAW itu sempat disusuin oleh salah satu budak Abu Lahab, Suwaibah. Ya, ini ibu susu Nabi SAW. Ya, kemudian nanti setelahnya baru nanti ada yang kita kenal dengan Halimatus Sa'diyah, ya, dari Bani Sa'ad. Nah, para jamaah Allah Subhanahu wa taala, ya, kebiasaan orang-orang Quraisy, ya, kalau kita perhatikan, orang-orang Quraisy ketika anak-anak bangsa Quraisy atau orang Quraisy lahir, mereka punya kebiasaan anak-anak yang baru lahir itu disusukan dengan perempuan lain. Ya, jadi ibu Rasulullah SAW itu bukan Rasulullah SAW saja yang disusukan ke Halimatus Sa'diyah, akan tetapi anak-anak orang Quraisy yang pada saat itu baru lahir juga disusukan dengan perempuan-perempuan dari Bani Sa'ad. Ya, kenapa ini dilakukan? Karena ini kalau kita baca sejarah para jamaah Allah Subhanahu wa taala, ini jadi seperti kebiasaan. Ya. Kalau kita baca beberapa komen para ulama, kenapa orang-orang Quraisy melakukan itu? Mereka mengatakan bahwa orang-orang Quraisy yang mampu menyusukan anak-anaknya ke perempuan Bani Sa'diyah, mereka itu adalah orang-orang yang memiliki kedudukan jabatan yang tinggi di mata masyarakat Quraisy. Jadi hanya orang-orang tertentu saja yang menyusukan anaknya ke Bani Sa'diyah, perempuan-perempuan Bani Sa'diyah. Maka hal ini bukan hanya terjadi pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, para jamaah rahimah Subhanahu wa taala, di sini bisa kita lihat, ya, kalau bahasa kita, orang-orang Quraisy ini seperti sudah memberikan sebuah kesepakatan dengan Bani Sa'di, orang-orang kampung Sa'diyah ini, seperti kesepakatan ketenaga kerjaan lah bahasa kita. Semua orang Quraisy membesar berkata, kami hanya mau mengambil perempuan-perempuan dari Bani Sa'diyah untuk menyusukan anak-anak Quraisy. Lain daripada itu kami tidak mengambil. Jadi kalau bahasa kita ini, orang Quraisy buat kesepakatan di bidang ketenaga kerjaan dengan wanita-wanita Bani Sa'diyah. Lain dari wanita Bani Sa'diyah, mereka tidak mau mengambil. Nah, para jamaah rahmatullah subhanahu wa taala, makanya ya di sini kita nanti akan belajar, ya, kenapa harus Bani Sa'ad? Ya, kenapa Rasulullah SAW itu dikasih ke Bani Sa'ad? Atau bahasanya, kenapa orang Quraisy memilih Bani Sa'ad? Kenapa enggak yang lain? Nah, ternyata di sini juga itu sudah dibahas para ulama kita. Ya, para ulama kita, ya, menceritakan kenapa harus ditempatkan di Bani Sa'ad. Sebelumnya para jemaah Allah Subhanahu wa taala, kalau harus bisa lihat peta nih. Jadi Mekah dengan Bani Sa'ad itu jauhnya sekitar 170 km. Ini dari mana nih? Banjarmasin ke mana nih? 170. Tanah Bumbu ya. 170 km kira-kira dari kota Banjarmasin ke mana nih kira-kira? Ke Kutai, Pak. Mana? Tadi kalau saya lihat tadi hitung-hitung ke Tanah Bumbu nyasar ya. Ya, Tanah Bumbu. Jadi jauhnya kota Mekah ke Bani Sa'ad itu sekitar jauhnya 170 km. Dan posisinya itu ada di sebelah selatan. Ya, bukan, kalau Tanah Bumbu kan agak ke atas kita ya. Ini ke selatannya. Ya. Jadi Mekah nanti, makanya harus kita peta nih. Mekah di bawah sedikit nanti itu ada Taif. Baru di bawah sedikit lagi Taif itu baru Bani Sa'ad. Nah, nanti bisa dilihat, nanti silakan di Google ya. Jadi Nabi SAW itu dari kota Mekah ke Bani Sa'ad itu ke selatan, malah ditaruh di selatan. Para ulama itu bahas itu secara detail, kenapa harus ke Bani Sa'ad. Setidaknya ada 3 alasan dipilihnya daerah Bani Sa'ad. Yang pertama, dipilihnya Bani Sa'ad atau kampung Bani Sa'ad karena orang-orang Quraisy tahu Mekah itu bukan tempat yang kondusif untuk membesarkan anak-anak. Karena Mekah ini kota besar. Kalau bahasa kita ini kota perdagangan internasional. Karena orang dari Syam kalau mau ke Yaman harus lewat Mekah. Orang Yaman kalau mau ke Syam juga harus lewat Mekah. Jadi ya,
Mekah ini bukan tempat yang baik untuk membesarkan anak kecil itu. Ya, tidak baik, ya. Kenapa? Karena biasanya dan sudah terbukti ya, di kota-kota besar itu moral itu rusak, cepat rusak. Ini yang pernah tinggal daerah Jakarta ya, saya di Bogor 5 tahun itu masih daerah pinggiran itu ya, itu rusaknya luar biasa. Apalagi pas di jantung kotanya itu, di ibu kotanya itu, gimana anak-anak di kota Jakarta itu ya, masih kecil-kecil itu ya, na'udzubillah lah, kita nggak bisa bayangkan ya. Makanya kalau misalnya mau lihat data-data kriminalitas tertinggi di penjara itu Jakarta itu rata-rata tuh anak-anak yang sekolah. Sedih memang. Makanya kota besar ini kalau tidak diselesaikan inti permasalahannya akan naik itu kriminalitas anak-anak ya. Mana SD sudah tahu narkoba, mabukan. Ya, nauzubillah min dzalik. Makanya oleh sebab itu orang-orang Quraisy sadar betul anak-anak kami ini nggak boleh besar di kota ini. Kenapa? Karena tadi itu tidak cocok. Sedangkan kalau di Bani Sa'ad, daerahnya waktu itu masih kampung, tidak terlalu ada infiltrasi masuk budaya-budaya yang jelek. Dan itu Bani Sa'ad itu terkenal ya, tempat yang kondusif, aman untuk membesarkan anak-anak. Makanya dipilihlah Bani Sa'ad. Jadi selain perempuan-perempuannya disuruh menyusui anak-anak orang Quraisy, tempatnya pun ternyata adalah tempat yang cocok membesarkan anak-anak. Itu dia. Yang kedua, para jamaah rahimahumullah subhanahu wa taala, kenapa dipilih Bani Sa'ad? Alasannya adalah para ulama mengatakan soal kesehatan. Ya, soal masalah kesehatan. Ini kalau bisa kita lihat dari sisi geografis ya, geografis. Kota Mekah itu adalah lembah yang sangat panas. Jadi yang pernah umroh pada musim panas, kalau kita mungkin terasa sekali karena kita orang di tropis ya. Itu kalau pas umroh kita di musim panas, itu panasnya luar biasa Pak ya. Kalau musim dingin, malamnya itu dingin sekali. Nah jadi keputusan untuk membesarkan anak-anak di kota Mekah ya, itu adalah tidak tepat. Sedangkan kalau di daerah Bani Sa'ad, dia itu daerahnya berbukit. Makanya nanti silakan cek di Google, itu daerahnya berbukit. Nah dia berbukit tapi tidak terlalu panas. Dan untuk perkembangan anak-anak ya itu juga baik. Makanya orang Quraisy ini teliti sekali ya. Sampai tempatnya secara geografis pun mereka bahas. Nah, makanya para jamaah Rasulullah taala, nanti di sini Rasulullah SAW itu kecilnya besarnya di sini. Ya, kita bisa bayangkan kalau anak-anak kita besar di kota besar, itu kalau main kemana? Ya, tempatnya sudah padat sekali. Di kota Mekah kalau kita bisa bayangkan orang berdagang ya, rumah hampir dekat-dekatan ya. Itu anak kita mau main di mana? Belum lagi pergaulannya segala macam. Tapi kalau di Bani Sa'ad ya, karena dia berbukit-bukit, anak-anak itu bisa mengeksplor dirinya. Bisa lari ke sana, manjat pohon, lompat-lompat segala macam ya. Nah, ini bagus ini ya. Makanya kalau kita lihat kondisi anak-anak kita sekarang ini sama ya, walaupun di Banjarmasin tidak terlalu kota-kota banget, ini udah hampir sama. Anak-anak kita ini ruang geraknya itu sudah terhalang. Ya, apalagi zaman sekarang ya. Sudah di depan ada gadget. Sudah itu udah selesai itu. Makanya masalahnya ini kalau Bapak Ibu yang rahmatullah subhanahu wa taala, ini kasusnya ini hampir sama seperti Amerika pada tahun 90 2000-an. Itu anak-anak itu banyak sekali mengalami obesitas. Ya, obesitas, gemukan berlebih-lebihan. Ya gimana enggak obesitas? Di rumah udah ada internet, main HP sambil ngunyah, makan. Enggak bergerak di situ aja. Kayak ini masalah. Kayak anaknya itu banyak kegemukan, cepat sakit ya. Beda sama anak-anak yang tinggal di kampung. Bisa kita perhatikan anak-anak yang besar di kampung, daya tahan tubuhnya lebih kuat daripada anak-anak kota ya. Anak-anak kota itu kena hujan sedikit sakit. Anak-anak kampung tiap hari main hujan, insya Allah nggak ada apa-apa. Nah itu dia.
Jadi para jamaah Allah Subhanahu wa taala, ini alasan kenapa dipilihnya Bani Sa'ad sebagai kota, sebagai tempat membesarkan anak-anak. Nah, para jamaah Allah Subhanahu wa taala, kita akan potret ya, bagaimana pertemuan Rasulullah SAW atau Halimatus Sa'diyah dengan Rasulullah SAW. Ini kalau kita baca di dalam sirahnya Ibnu Hisham, di situ diceritakan bagaimana Halimatus Sa'diyah dari Bani Sa'ad ini menceritakan pertemuannya dengan Rasulullah SAW. Ya. Jadi pada jemaah Rasulullah Taala, Halimah menceritakan begini. Ya, beliau radhiyallahu anha menceritakan begini. Kami di Bani Sa'ad pada saat itu, kampung kami itu mengalami kekeringan. Ya, mengalami kekeringan. Semua binatang ternak itu kurus. Keadaan seperti ini mendesak kami para wanita-wanita Bani Sa'ad untuk keluar kampung ke kota Mekah untuk menawarkan jasa pemberian ASI, air susu ibu. Nah, kemudian Halimatus Sa'diyah cerita, aku pergi bersama suamiku Al-Haris bin Abdul Uzza beserta anak bayiku bernama Abdullah. Ya. Jadi para jemaah Rasulullah Taala, Halimatus Sa'diyah pada saat itu juga baru punya bayi. Makanya tentu saja orang yang punya susu itu orang yang wanita yang baru melahirkan, anaknya paling maksimal itu 2 tahun. Jadi Halimatus Sa'diyah ini keluar bersama suaminya, bersama anaknya itu dalam keadaan situasi kampungnya itu mengalami kesusahan secara ekonomi. Maka pergilah Halimatus Sa'diyah bersama anak, suami beserta wanita-wanita Bani Sa'ad. Nah, sesampainya di kota Mekah, Halimatus Sa'diyah menceritakan, kami para wanita langsung bertebaran ke pelosok-pelosok ujung-ujung rumah-rumah orang Quraisy untuk menawarkan jasa penyusuan ASI tadi. Halimatus Sa'diyah menceritakan, sampailah aku ke rumah anak yatim itu. Ketika Halimah sampai ke rumah anak yatim itu, Halimah itu sudah merasa keberatan. Memang kondisinya Rasulullah SAW membutuhkan seorang ibu susu. Tapi ketika Halimatus Sa'diyah sampai ke rumah itu, Halimatus Sa'diyah itu merasa keberatan. Kenapa? Karena dalam pikiran Halimatus Sa'diyah, ini anak yatim. Saya susah. Saya keluar kampung karena ada keperluan masalah ekonomi. Kalau saya ambil anak ini, saya nggak kasih bayarannya itu kecil. Ya. Akhirnya Halimatus Sa'diyah mengatakan, maaf saya tolak. Dia pergi ke tempat lain. Sampai sore, Halimatus Sa'diyah udah lihat teman-teman wanitanya itu membawa bayi-bayi anak-anak Quraisy pulang ke Bani Sa'ad. Tapi Halimatus Sa'diyah belum dapat apa-apa. Termenunglah Halimatus Sa'diyah bersama anak dan suaminya. Ya, termenung. Kemudian Halimatus Sa'diyah berkata kepada suaminya, demi Allah, aku tidak akan pulang ke Bani Sa'ad sampai aku membawa anak, dan aku akan kembali ke rumah anak yatim itu. Maka kembalilah Halimatus Sa'diyah karena sudah tidak ada opsi lagi. Kembali ke rumah kakeknya Rasulullah SAW. Diambillah Rasulullah SAW, kemudian kakeknya ya Abdul Muthalib memberikan Halimatus Sa'diyah perhiasan yang perhiasan itu cukup untuk menyusui Rasulullah SAW selama 2 tahun. Kembalilah Halimatus Sa'diyah menggendong Rasulullah SAW bersama suami dan anaknya Abdullah kembali ke Bani Sa'ad. Di tengah perjalanan ya Halimatus Sa'diyah ceria. Tiba-tiba Rasulullah SAW bayi ini menangis. Ya, menangis. Dan Halimatus Sa'diyah ini agak sedikit khawatir. Kenapa? Karena air susu Halimatus Sa'diyah itu sedikit. Otomatis kan perempuan kalau hamil menyusui, asupan gizi makanannya tidak terlalu banyak, itu akan mempengaruhi banyak tidaknya air susu. Dan Halimatus Sa'diyah itu keluar dari Bani Sa'ad itu memang susah. Makanya waktu itu Halimatus Sa'diyah agak ragu ini gimana. Tapi karena sudah
kalau bahasa kita, sudah berjanji kepada kakeknya untuk merawat Rasulullah SAW, disusuilah itu anak itu. Rasulullah SAW disusui. Hal yang menakjubkan, Halimah Sa'diyah mengatakan, ketika aku menyusui anak ini, tiba-tiba air susuku itu penuh. Nah, ini Halimah Sa'diyah sudah mulai merasakan keberkahan dari bayi ini. Nah, ketika Rasulullah SAW tidur, maka anaknya Halimah Sa'diyah, Abdullah itu pun menangis, minta susu. Kemudian air susunya pun itu bertambah sebelahnya lagi. Maka Halimah Sa'diyah mengatakan, demi Allah, katanya, ini salah satu peristiwa yang tidak pernah akan aku lupakan sepanjang hidupku. Ya, sepanjang hidupku. Akhirnya sampailah Halimah Sa'diyah, singkat cerita para jamaah, di Bani Sa'ad. Ya, ya, disusuilah Rasulullah SAW. Tidak hanya sampai di situ keberkahan itu. Ya. Setelah beberapa lama Rasulullah SAW disusui, ya, Halimah Sa'diyah sudah melihat keajaiban lain. Apa itu? Binatang-binatang Halimah Sa'diyah yang baru melahirkan, kambing, onta, itu air susunya tuh full, penuh. Sedangkan binatang orang lain itu kering. Nah, suatu saat Halimah Sa'diyah membawa onta yang pernah dibawanya ke kota Mekah bersama suami dan anaknya. Dibawanya onta, bertemulah Halimah Sa'diyah dengan wanita-wanita Bani Sa'ad. Terjadi obrolan. Ditanya, ini onta yang dulu kamu bawa ke Mekah benar, katanya. Wah, perempuan Bani Sa'diyah, wanita itu mengatakan, kok sekarang sudah lebih gemuk ya? Kemudian wanita itu mengatakan, ini pasti berkah dari anak yang engkau bawa itu, anak yatim itu. Kemudian Halimah Sa'diyah mengatakan, aku harap begitu. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini banyak sekali petikan yang bisa kita ambil dari kisah bertemunya Halimah Sa'diyah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ya. Apa itu, ya, yang bisa kita ambil? Yang pertama, masalah rizki. Ya, masalah rizki ini yang sering sekali terjadi di masyarakat kita ini. Dan ini juga ternyata pernah terjadi dengan Halimah Sa'diyah. Kekhawatiran kita manusia tentang konsep rizki ini banyak yang keliru. Makanya para jamaah yang semua ta'ala, kita belajar dari kisahnya Halimah Sa'diyah. Kurang susahnya apa Halimah Sa'diyah sampai keluar dari kampungnya bersama wanita lain, bekerja dalam keadaan dia sendiri pun tidak punya modal dia, air susu yang nggak cukup. Tapi itulah semangat yang dia bawa itu bukan semangat putus asa seperti orang-orang sekarang. Kita kampung kita, alhamdulillah masih subur. Nggak sampai kita kering, terjadi kebakaran, semua hangus, sampai kita mengeluarkan diri kita cari pekerjaan di luar kota. Halimah Sa'diyah tidak ada kata putus asa. Pergi dari Bani Sa'ad, berusaha cari. Nah, semangat itu seharusnya kita miliki. Bayangkan, ini perempuan baru melahirkan, punya tanggungan, punya beban. Dan dia modalnya itu, bahasa kita, modalnya cuma ada di diri dia. Kita modalnya dikasih Allah itu lengkap. Tapi tadi masalahnya apa? Kita ini manjanya, ya. Kadang-kadang kita ini udah terlalu enak hidup. Jadi dikasih susah sama Allah dikit aja udah, sudahlah. Jadi kalau bahasa kita, survive-nya itu, insting of survive-nya itu, survival-nya itu nggak ada. Keinginan untuk bertahan itu nggak ada. Sudah lemah. Kita nggak pernah belajar sama Halimah Sa'diyah. Halimah Sa'diyah nggak ada putus asa. Keluar kita dari kampung ini, bawa anak sama suaminya. Itu dia para jemaah. Itu yang mesti harus kita pelajari dari seorang Halimah Sa'diyah. Karena apa para jemaah? Rizki itu, ini masalah ketetapan yang sudah Allah tetapkan, dan itu menjadi rahasia Allah. Ya, sudah menjadi rahasia Allah. Ya. Hanya saja Allah merahasiakan kapan dan di mana kita akan dapatkan itu.
Tapi sebab dapatnya rezeki itu harus kita jalani. Jadi bukan hanya seperti orang di masjid nungguin, bukan. Atau orang-orang yang hanya mengandalkan dirinya sendiri, bukan. Tapi yang Allah ingin lihat adalah ikhtiar, doa, keyakinan, itu saja. Ya, coba para jamaah yang rahmat subhanahu wa ta'ala, coba kita perhatikan. Halimatus Sa'diyah itu kurang putus asa apa? Masuk rumah, ternyata rumah yang didatangi itu rumah anak yatim. Dalam konsep dia secara manusia, ini anak yatim nggak punya duit. Padahal di situ ada rezekinya, di situ ada berkah. Bahkan Halimatus Sa'diyah nanti banyak sekali keinginan supaya nanti Rasulullah SAW untuk tidak balik lagi ke kota Mekah. Halimatus Sa'diyah waktu lihat Nabi SAW karena keluarganya yatim, ya, udah bilang, aduh, nggak ada duit. Tapi para jamaah, ya, disitulah sebenarnya Allah SWT ingin menunjukkan. Kadang-kadang kita ini dikasih petunjuk, dikasih sesuatu, dikasih pekerjaan ini. Kadang-kadang kita ini milih. Kadang-kadang kita milih, aduh enggak lah. Padahal kita sendiri sedang membutuhkan pekerjaan itu. Dan juga kita kadang pikiran kita tidak terbuka, bisa jadi. Ya, pekerjaan yang kita anggap itu mungkin gajinya sedikit, tidak kompatibel dengan saya. Bisa jadi disitulah Allah Subhanahu Wa Taala membukakan kunci-kunci rezeki itu. Kita harus belajar dari Halimatus Sa'diyah. Ya. Keluar dia dari tempat itu, sengaja Allah buat supaya Halimatus Sa'diyah itu nggak dapat anak bayi lain. Kenapa? Karena Allah sudah memilih Halimatus Sa'diyah lah perempuan yang pantas menyusui orang yang akan menjadi penguasa di bumi ini nanti. Ya. Orang yang akan memberikan keberkahan, ya, di langit, di bumi, bahkan nanti di akhirat. Allah udah pilih kamu Halimatus Sa'diyah. Ya. Dan kurang putus asa apa Halimatus Sa'diyah? Ketika melihat teman-temannya semua membawa bayi-bayi udah digendong, itu secara mental tuh udah drop. Kita pun drop. Ya. Dilihat teman-temannya, aduh, udah bawa bayi semua. Saya udah ini mau maghrib, nggak ada bayi yang bisa saya bawa. Kurang putus asa apa itu Halimatus Sa'diyah? Tapi itulah memang karena takdirnya Allah. Halimatus Sa'diyah udah berazam, aku tidak akan pulang sampai aku bawa bayi itu. Gak apa-apa, itu pekerjaannya kecil, gajinya mungkin gak banyak. Tapi aku yakin kalau aku berusaha, ada ikhtiar, pasti nanti ada keberkahan di situ. Dan ternyata terbukti, nggak butuh waktu lama. Dalam perjalanan pulang pun Halimatus Sa'diyah sudah mulai merasakan keberkahan dari sosok bayi ini, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba para jamaah yang nama Subhanahu Wa Taala, kita renungkan lagi pola pikir, cara pikir kita terhadap rizki ini, ya. Supaya hati kita itu nggak terlalu sempit, ya. Manusia ini tadi dia sempit karena dia sendiri yang salah dalam memahami konsep rizki ini, hidup ini, ya. Makanya para jamaah semua kita belajar dari sejarah, ya. Dari sejarah, belajar dari Halimatus Sa'diyah, belajar bagaimana Allah menolong hamba-hambanya, ya, melalui proses-proses yang mungkin menyakitkan. Kita ini maunya enak, dapat enak, makan enak, kerja yang duduk, dapat duit banyak. Bukan begitu caranya, ya. Bukan begitu para jamaah. Nah, makanya oleh sebab itu para jamaah yang rahmat Subhanahu wa taala mesti harus kita pahami dulu konsep rezeki ini. Ya. Yang kedua para jamaah yang rahmat Subhanahu wa taala, ya. Kadang-kadang, ya, ini yang perlu kita bangun. Ketika Rasulullah SAW, ya, disusui oleh Aminah Halimatus Sa'diyah, Halimatus Sa'diyah merasakan keberkahan yang luar biasa. Kadang-kadang para jamaah, ini ada satu poin yang ingin saya tekankan. Kadang-kadang kita perlu tanya dengan ibu kita yang masih hidup tentunya. Kita ini waktu kecil ini bawa keberkahan apa? Nah, ini cara membangun kedekatan dengan ibu itu kadang-kadang seperti itu. Waktu bayi coba tanya, saya sekali diulang dulu memoriam kita. Jadi ingatnya itu jangan umur 5 tahun kita. Kadang-kadang kita perlu tanya sama ibu kita, Ma, Umi, dulu waktu saya kecil, bayi waktu disusuin, saya kira-kira
bawa kebahagiaan apa di rumah ini. Kadang-kadang perlu kita tahu itu susahnya ibu kita itu. Apakah ulun ini nyusahin? Nah, kalau nyusahin berarti saya nggak mau lagi nyusahin. Waktu bayi udah nyusahin. Kalau iya kamu ini berkah, waktu kamu lahir banyak kemudahan. Nah, kita tambah semangat lagi untuk membantu orang tua kita. Coba ditanya sama ibunya yang masih hidup. Waktu kecil, waktu masih bayi kita waktu disusui, kita bawa keberkahan atau malah nyusahin. Ya, nauzubillah min dzalik ya. Nah, makanya para jamaah Allah Subhanahu wa taala ini membangun konsep membangun kedekatan dengan ibu kita ya. Sebab itu para jamaah ini ada sebuah kisah yang menarik ya. Ini cerita di bangsa Arab ada seorang pemuda ya namanya Hatim At-Ta'i. Hatim At-Ta'i ini terkenal sebagai orang paling dermawan, masih muda dermawan. Ya, masih muda dermawan. Ketika usia remaja ya, umur 20-an lah kalau bahasa kita. Hatim At-Ta'i ini meninggal dunia. Wafat. Hatim At-Ta'i ini juga punya saudara laki-laki juga. Ibunya itu para jamaah sedihnya luar biasa kehilangan Hatim At-Ta'i. Menangis, lalu kalau ingat menangis. Suatu hari saudaranya Hatim At-Ta'i datang kepada ibunya, "Wahai ibuku, jangan menangis, ya, jangan menangis. Aku akan menggantikan Hatim At-Ta'i seperti saudaraku itu." Apa kata ibunya? "Wallahi, demi Allah, kamu tidak akan pernah seperti Hatim At-Ta'i." Kejut anaknya. Kenapa seperti itu? Ya, ibunya bilang, sejak dia aku susui, anak ini, Hatim ini tidak akan pernah mau menyusu kecuali ibumu, maksudnya ibunya, membawa anak lain untuk menyusu bersama-sama dengan Hatim At-Ta'i. Jadi anak ini dari sapihan itu sudah dermawannya itu sudah nampak. Jadi dia kalau menetek, menyusui, dia nggak mau menyusu itu sampai ada anak bayi lain yang disusui ibunya. Makanya kehilangan Hatim At-Ta'i itu buat ibunya itu sedih sekali, ya, sangat sedih. Sehingga apa? Ibunya bilang kamu gak akan bisa. Kenapa? Memang anak ini dari bayi saja sudah dermawan, mau berbagi, mau itu. Oleh sebab itu para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, di sini kita harus banyak belajar ya dari kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Nah, selanjutnya para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang perlu kita pahami lagi di sini adalah tentang konsep berkah. Nah, ini yang mahal nih. Kita ini banyak sekali dijejeli, dikasih di media-media sosial bagaimana jadi orang kaya, orang Islam sudah kaya. Tapi ada satu yang salah ini. Apa itu? Kita nggak pernah diajari konsep berkah itu. Anda mau kaya, silahkan kaya. Cuma sayangnya di materi-materi tadi itu, training motivasi jadi orang kaya, bab berkah ini tidak disentuh, bahkan disentuh sedikit sekali. Padahal para jamaah yang semua taala, berkah itu konsep Quran. Itu bukan konsep manusia. Berkah itu apa? Konsep Quran. Dan berkah ini yang hilang di zaman kita. Itu yang ditarik Allah Subhanahu wa taala. Makanya para jamaah Subhanahu wa taala, kita hidup ini enggak pernah tenang. Kenapa? Berkahnya dicabut sama Allah Subhanahu wa taala. Baru gajian, misalnya dapat gaji. Orang dapat gaji itu senang, bahagia. Tapi orang sekarang dapat gaji, stres, pusing. Kenapa? Duitnya sudah buat ini, buat itu, buat ini. Udah stres. Karena tadi itu konsep berkah itu tidak masuk dalam pemikiran dia. Ini makanya para jamaah, ini perlu dikaji lagi sama para ustadz-ustadz kita. Islam itu memandang harta apapun itu ada namanya konsep berkah. Ini yang perlu kita kaji. Dan Halimatus Sa'diyah itu dapat berkah Nabi SAW. Ya, coba kita perhatikan Halimatus Sa'diyah. Ini anak yatim. Awalnya Halimatus Sa'diyah udah tapi apa? Dia dikasih apa?
dikasih duit, dikasih perhiasan yang itu hanya mencukupi 2 tahun. Bagi Halimatus Sa'diyah itu sudah cukup, ya kan? Tapi Halimatus Sa'diyah dapat bonusnya lagi, berkahnya. Hewan-hewan jadi gemuk, ya, kehidupannya lebih tenang, bahagia. Kalau lihat Rasulullah SAW itu matanya merasa dingin, enak dipandang, adem hidupnya. Coba kita hidup kita ini udah Islam loh, udah berislam berpuluh-puluh tahun, tapi tidak pernah merasakan kebahagiaan dari harta kita. Aneh kan? Padahal di ajaran Islam kita itu ada nama konsep berkah, tapi kita sendiri nggak pernah bahagia. Ya. Makanya para jamaah yang semua taala, para ulama itu udah menjelaskan berkah itu sederhana sekali. Ya. Dia kalau sedikit, ini para ulama mengatakan berkah itu dia kalau sedikit itu cukup. Ini yang kita sering salah ini. Kita dapat gaji kita ini sebenarnya pas-pasan. Ya, makan untuk beli yang lebih-lebih itu sebenarnya yang sekunder lah kalau bahasa kita. Itu sebenarnya nggak cukup sebenarnya. Cuma walaupun dia pas-pasan, tapi selalu saja cukup memenuhi. Nah, itu namanya berkah. Ada orang duitnya banyak, gajinya banyak, bisa beli ini, bisa beli itu. Ya, beli motor, beli mobil, buat rumah segala macam, usaha ini, buka segala macam. Tapi apa? Tapi dia tidak merasa cukup. Aneh kan? Secara nominal lebih, tapi nggak merasa cukup. Itu matematika siapa itu? Beda kalau kita pakai konsep berkah. Berkah itu dia kalau sedikit cukup. Makanya selalu ada guyonan ya. Ini guyonan juga belum tentu benar ya. Ada orang guyon itu kalau kita baru terima gaji terus duitnya cepat habis, itu tanda-tanda duitnya itu nggak berkah. Katanya itu guyonan aja ya. Tergantung, ini nggak perlu dimasukkan ke hati ya, tapi kadang-kadang teman juga begitu ya. Ya kita introspeksi dirilah. Mungkin cara kita salah ya, cari kerja, menginfakkannya, menyalurkan harta kita juga keliru, makanya cepat habis, makanya nggak berkah ya. Banyak ya. Oleh sebab itu para jamaah nama semua taala berkah tadi itu dia sedikit cukup. Ya, cukup. Kita punya motornya tahun lama. Orang lain motor udah tahun 2000 ya, segala macam. Kita motor tahun 90-an segala macam. Tapi kita nggak pernah merasa iri, kita nggak merasa mau ganti. Motornya itu dalam keadaan mesinnya bagus, enak dipakai. Nah, itu berkah. Ada orang punya motor banyak ya, gonta-ganti, kredit masuk lagi, tambah lagi, nggak pernah puas. Nah, itu perlu ditanyakan itu. Kenapa tadi yang saya bilang tadi, dia kalau sedikit dia cukup. Nah, itu konsep berkah. Yang kedua adalah berkah itu dia kalau banyak, nah ini dia. Kalau banyak, dia kan sedikit. Dia memberikan kebermanfaatan yang lebih. Nah, tadi kalau sedikit cukup, kalau banyak dia kasih manfaat yang lebih. Perhatikan para jemaah, harta kita banyak, lebih di tabungan segala macam. Ada nggak manfaatnya dari harta kita itu? Sudahkah kita merasakan harta kita itu bisa dirasakan oleh orang lain banyak kebermanfaatannya? Kalau ada, insya Allah itu berkah. Insya Allah itu berkah. Ya, jadi kalau kita punya mobil 2, ya, kalau nggak bermanfaat, mobil 2 itu ya cuma jadi pamer, cuma jadi. Nah, itu hati-hati. Bisa-bisa, ya, kita nggak tahu juga. Makanya introspeksi saja ya. Bisa-bisa itu bukan berkah. Ya. Ini hati-hati. Makanya para jamaah Allah Subhanahu wa taala, konsep berkah ini mesti harus kita betul-betul pelajari. Ya. Makanya sedikit cukup, banyak manfaat. Begitu. Jadi kalau jadi orang kaya itu begitu. Banyak duit itu bukan malah disimpan. Allazi jama'a ma law addada, simpan buat pribadi, dihitung-hitung. Itu enggak berkah. Kalau bisa harta kita itu dikasih manfaat ke orang lain. Nah, itu dia para jamaah Rasulullah taala. Makanya para jamaah Rasulullah taala ini yang mesti harus kita cari.
Ya, berkahnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya para jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, ya, kalau kita perhatikan setelah Halimatus Sa'diyah merasakan keberkahan yang banyak dari hadirnya Rasulullah SAW kehidupannya, genap umur 2 tahun, ya, sebagaimana perjanjian dengan kakeknya, Rasulullah SAW pun akhirnya dikembalikan, ya, dikembalikan ke kakeknya. Tapi itulah yang saya bilang tadi para jemaah. Ketika dikembalikan, Halimatus Sa'diyah membujuk ibunya Rasulullah SAW, Aminah sama Abdul Muthalib. Saya nggak mau pisah sama anak ini, udah sayang banget. Ya, kau tolonglah kasih waktu saya biar saya merawat anak ini. Kan tadi udah jatuh cinta sama anak ini. Ya. Akhirnya singkat cerita, Abdul Muthalib bersama Aminah memberikan Rasulullah SAW. Ya. Jadi Rasulullah SAW itu pada umur 2 tahun sempat dikembalikan kepada kakek dan ibunya. Kemudian Halimah minta, kasih waktu saya lebih membersamai anak ini. Dikasih. Ya. Sampai nanti terjadinya peristiwa yang mau tidak mau Halimatus Sa'diyah mengembalikan Rasulullah SAW. Apa itu? Rasulullah SAW dadanya dibelah. Ya, pembelahan pertama. Ya. Itu di hadis riwayat Anas, ya, diceritakan, Anas bin Malik menceritakan, ya, aku pernah melihat, ya, di dadanya Rasulullah SAW itu ada bekas jahitan. Anas bin Malik ini termasuk salah seorang sahabat yang sangat dekat dengan Rasulullah SAW, karena hidupnya Anas ini banyak membantu kehidupan Rasulullah SAW. Jadi tahu beliau mengurus Rasulullah SAW. Jadi Anas pernah menceritakan, aku pernah melihat di dadanya Rasulullah SAW itu ada bekas jahitan. Ya. Peristiwa itu sebenarnya sudah banyak kita ketahui. Jadi waktu itu pada jamaah Rasulullah SAW pada usia 4 atau 5 tahun, Rasulullah SAW itu sama seperti anak-anak Bani Sa'ad itu bermain di sebuah bukit, ya, lari-lari segala macam. Tiba-tiba diceritakan datang seorang laki-laki. Ya. Tiba-tiba Rasulullah SAW ditarik. Ya. Kemudian ya laki-laki itu malaikat Jibril, ya, bukan penculik, bukan siapa. Malaikat Jibril ditarik, ya. Kemudian tiba-tiba Rasulullah SAW pingsan, ditelentangkan Rasulullah SAW. Kemudian dadanya dibelah, ya, dadanya dibelah, ya, dadanya dibelah. Kemudian malaikat Jibril membawa baskom dari emas. Di dalam baskom itu air Zam-Zam. Dikeluarkanlah hatinya Rasulullah SAW, dicuci di baskom itu, ya. Kemudian malaikat Jibril mengatakan, ini, ya, adalah bagian dari syaitan. Ini sifat-sifat jelek Nabi itu mau dibuang sama malaikat Jibril. Kenapa? Ini nanti pembelahan yang kedua nanti terjadi lagi saat nanti mau Isra dan Mi'raj, ya, pembelahan kedua. Kemudian setelah itu dijahit kembali. Nah, sadar Rasulullah SAW. Nah, teman-temannya Rasulullah SAW tadi itu ketakutan. Bayangkan anak kecil main-main, tiba-tiba ada orang, kalau bahasa ditarik langsung telentangkan, dibelah, lari. Mereka sampai ke kampung, Muhammad dibunuh, ya. Muhammad dibunuh, ya. Heboh satu kampung, ya. Ketakutan. Halimah itu pun ketakutan. Ya. Pulang-pulang Rasulullah SAW itu dalam keadaan sudah pucat lah kalau bahasa kita. Halimatus Sa'diyah itu udah ketakutan. Ini kenapa ini anak? Kenapa? Kok bisa begini? Nah, itulah terakhir Halimatus Sa'diyah mau tidak mau mengembalikan Rasulullah SAW ke ibunya, ke kakeknya, ke Mekah. Ya, mau nggak mau terpisah ini Rasulullah SAW. Nah, para jamaah Rasulullah SAW ini ada ada pelajaran. Kenapa Rasulullah SAW pada usia sedini itu dadanya dibelah, ya? Dan malaikat Jibril mengatakan ini adalah bagian dari syaitan. Ini sebenarnya para jamaah yang rahmat subhanahu wa ta'ala, ada pelajaran yang bisa kita ambil, ya. Pelajaran. Apa itu pelajaran? Pelajaran ini berharga sekali, ya. Yaitu apa? Agar anak-anak kita umur 4, 5, 6 tahun ini dijaga kesucian hatinya. Nabi SAW umur 4 tadi itu, 5 tahun itu dibelah. Kan malaikat Jibril, ini bagian dari syaitan. Itu para jamaah, para bapak, saudara laki-laki, ibu, perhatikan anak-anak kita. Tolong diperhatikan. Ini konsep nabawi ini. Enggak mesti harus dibelah dada anak kita, enggak. Cuma pelajaran berharga ini. Jaga betul kebersihan hati anak kita.
Anak-anak kita tuh polos, kadang-kadang kita racuni sama sikap, perbuatan, lingkungan kita. Ya. Anak-anak tuh tahu ngomong kotor dari siapa? Bapaknya bilang, saya nggak pernah ini. Loh, Anda bapaknya bertanggung jawab. Menjaga itu bukan hanya dilihat, oh di situ dijaga. Memperhatikan lingkungan, ya. Coba tadi yang kita bicarakan tadi itu, berapa banyak seorang ayah itu hanya mikirin, ya sudah saya kerja. Tidak diperhatikan anaknya tinggal di lingkungan seperti apa. Orang kafir Quraisy saja mikir ini anak saya ini nggak boleh tinggal di tempat-tempat yang rusak. Lah kita, ya, udah Islam, dibiarkan anaknya, tahu bapaknya, yang penting saya kerja. Bagian jaga anak ini, nggak diperhatikan anaknya tinggal di daerah mana. Ya. Ini lingkungan anak bisa tumbuh berkembang baik atau tidak. Ini makanya ketika anak besar, jangan salahkan juga kadang anak-anak itu melawan sama orang tua. Kita ini kadang itulah para jamaah. Kadang-kadang kita ini kalah sama orang kafir Quraisy dalam membesarkan anak. Orang kafir Quraisy itu punya konsep yang jelas begini. Kita ini udah Islam, udah dikasihkan hidayah sama Allah. Kita sampai sekarang ini nggak tahu anak itu mau dibesar di mana. Ya sudahlah, di mana saya tinggal, disitulah kalian tinggal. Nggak boleh begitu para jamaah. Jangan asal-asalan. Ada tanggung jawabnya itu. Termasuk tadi menjaga kebersihan hati anak-anak kita. Ya. Ini nggak main-main para jamaah. Ini serius ini. Ya. Ya. Jadi kalau kita ingin anak-anak kita tuh besar, tumbuh, ya, berkembang sampai nanti dewasa bisa punya rasa kasih sayang, peduli sama kita ketika tua, itu mulai dari kecil. Konsep pensucian diri itu kepada anak itu mesti ada, harus ada, ya, harus ada. Silakan tanya yang kita yang sudah dewasa ini, tanya ada momen apa waktu kita umur 6-7 tahun yang kita masih kita simpan dan itu momen yang paling menyakitkan. Nggak perlu menyalahkan bapak ibu karena kita sudah dewasa, tapi harus berubah. Saya kalau punya anak, hal ini nggak boleh lagi terjadi. Harus perhatikan. Serius ini para jemaah. Supaya apa? Supaya dia nggak merasakan minimal yang seperti saya rasakan, atau lebih buruk lagi. Nauzubillah min dzalik. Ya. Nah, oleh sebab itu para jemaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, hal-hal seperti ini sangat urgen, sangat penting untuk kita pelajari. Ya. Makanya ini ketika kita belajar sejarah seperti ini banyak sekali solusi-solusi yang sebenarnya kita ambil. Buat orang tua yang sibuk, ya anaknya dikasih ke orang, coba belajar dari Rasulullah SAW. Bapak udah meninggal misalnya, ibunya bingung ini saya kasih ke siapa? Coba lihat yang besar ini dididik, diproses seperti ini matang. Kita bisa belajar pada jemaah. Pilihkan tempat lingkungannya yang baik. Kalau cari pengasuh yang soleh, ya, yang tahu adabnya, tahu akhlaknya, sayang sama anak kita, bukan asal-asalan. Ya. Makanya ini udah banyak sekali ya dari cerita tadi ini konsep mendidik anak dari umur 0 sampai 4 tahun tuh ada di kisah ini sebenarnya. Dan kita bisa pelajari. Dan banyak sekali namanya solusi, inspirasi ya. Dari kisah-kisah dari besarnya Rasulullah SAW. Nah, oleh sebab itu para jamaah Rasulullah Taala, ya, ini sejarah ini, ya, ini sebenarnya ilmu yang aplikatif, ya, sangat-sangat aplikatif, bisa kita terapkan. Mungkin di luar sana orang nggak banyak paham tentang konsep Quran mendidik anak, hadis mendidik anak, tapi bisa kita lihat bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala mendidik nabinya. Ini orang besar ini. Di dunia, di akhirat, Allah didik, Allah bentuk, dipilih perempuan terbaik di saat itu, dikasih lingkungan yang terbaik, bahasanya, kesehatannya Allah pilih. Ini konsep langit ini mahal, dan sekarang kita malah main-main. Anak kalau udah itu udah biarin aja, yang penting kasih makan. Salah. Ya. Tolong belajar para jamaah dari sejarah, ya, sejarah perjuangan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, itu saja mungkin para jemaah yang Allah Taala. Insyaallah akan kita lanjutkan lagi pada pertemuan selanjutnya ya, di umur 5 sampai 6 ya.
Kemudian nanti selanjutnya kalau sempat, insya Allah nanti juga ada pelajaran-pelajaran hikmah-hikmah yang bisa kita petik ya. Sekali lagi para jamaah yang Allah Ta'ala, ingat umur 0 sampai 40 tahun ini masa persiapan, dididik. Allah kasih pelajaran-pelajaran berharga. Nah, kita sebagai umatnya belajar dari kisah Nabi kita ini, supaya kita bisa menghadapi kehidupan kita ini lebih tenang, lebih baik, dan selamat dunia akhirat. Ini saja para jamaah yang bisa disampaikan, semoga memberikan manfaat ya. Kita tutup dengan waktu majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.